Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar mengenai lookup functions. Jadi apa aja sih lookup functions itu? Lookup function itu ada 3, ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Jadi apa sih VLOOKUP itu? VLOOKUP itu bedanya apa? Bedanya kalau VLOOKUP itu mencari data yang bentuknya vertikal, kalau XLOOKUP itu horizontal, kalau XLOOKUP itu emang beda aja. Jadi ini ada super power baru lagi. Jadi sebelumnya itu cuma ada VLOOKUP dan XLOOKUP. Sekarang udah ada XLOOKUP. Oke, sekarang diminta ada yang namanya data min max median dari sebuah data ini seperti biasa ya. Ini udah di hide beberapa kolom-kolom yang gak dipakai. Kemudian kita mau tahu company name dari data yang yang gajinya ini 15.000 ini. Kita mau tahu perusahaan apa sih yang gajinya 15.000, mana yang 960.000, dan mana yang 115.000 gitu. Caranya, karena bentuk datanya itu vertikal ke bawah, jadi kita pakai VLOOKUP. Oke. VLOOKUP. Nih, ini ada penjelasannya. Looks for a value in the leftmost column of a table, and then returns a value in the same row from column you specify. By default, the table must be sorted in ascending. Oke. Nah, jadi dia tuh ngambil data dari the leftmost column. Oke. Jadi pertama lookup value-nya itu apa sih yang mau kita cari? Yang mau kita cari itu 15.000 ini. Oke. Table array-nya tuh yang mana? Ini ya, salary year average. Oke. Sama, karena maunya company name, berarti table array-nya kita masukin table company name-nya. Oke. Lanjut, column index number. Column index number-nya adalah maksudnya itu apa? Column index number itu nomor kolom yang ada untuk data yang mau kita keluarin. Maksudnya gimana ya? Ini kan salary year average ini data yang mau kita cari. Terus kalau udah ketemu, keluarinnya itu keluarinnya itu yang ada di kolom ini kan. Berarti kolom index number-nya itu urutan dari kolom yang ini. Berarti M, N, O. Berarti 3. Karena tabel pertamanya itu yang ini. Tabel pertamanya itu adalah gimana cara ngilanginnya? Tabel pertamanya itu adalah tabel M. Oke. Tabel pertamanya itu adalah tabel M. Gak apa kita tulis M. Ada tabel pertama. Habis itu di sini kan ada yang di hide nih. Yang di hide itu kan N. M, N. Habis itu O. Baru company name ini. Berarti lookup value. Kolom index number-nya adalah kolom keberapa sih datanya itu gitu. Karena datanya adalah kolom ketiga dari tabelnya. Tabel kan mulainya dari M, N, O. Berarti kolom index number-nya adalah 3 gitu. Nah, ini kenapa masih belum bisa? Karena kita nggak ngasih tahu range lookup-nya. Kita mau yang exact match. Oke. Keluar. Company name-nya adalah Net2Source Inc. Oke. Sini kita bisa drag aja ke bawah. Harusnya bisa ya. Bisa. East River Electric Cooperative Inc.
kemudian selanjutnya for technical resource. Beda, sama ya, karena dia masih ada di raw company name yang perlu dicari. Nah, tapi minusnya dari ini adalah dia cuma mengeluarkan data terawal gitu, cuman memberikan data paling awal. Misalnya kita cari median, kita cari 115.000 ini karena dia adalah nilai tengah, kemudian kemungkinan ada data lain yang jumlahnya 115.000. Ya, oke, kita cari find. Ada full technical resource ini kita pakai. Ini data pertama. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi Northrop Grumman. Nah, kalau ini kita cuma ngeluarin data pertama aja. Oke, selanjutnya kita nah kan itu untuk mencari tahu dari antara dua kolom ya, kolom terujung dan juga kolom berapapun yang ada di tabel yang mau yang kita apa namanya table array yang kita bikin gitu kan. Nah, tapi gimana caranya, misalnya ini kan kita mau tahu data ini dari company name-nya yang mana, salah, kita mau data ini terus job title-nya yang mana sih gitu kan. Nyari lagi, caranya itu ada cara gampang, misalkan karena salary year average-nya di sebelah sini, sedangkan job title itu ada di sini, di enggak, jadi salary year-nya itu bukan ada di paling pinggir kan, kalau VLOOKUP tadi kayak gitu kan, dia bilangnya yang di paling pinggir sini nih. Look for a value in the leftmost column of the table. Nah, gimana caranya kalau gitu. Jadi kita bisa pakai XLOOKUP, tapi kita belajar setelah kita belajar XLOOKUP dulu. Apa sih XLOOKUP itu? Nah, ini. Contoh dari XLOOKUP itu adalah data yang ini ya. Nah, jadi datanya itu bentuknya nggak ke bawah, tapi malah ke samping, horizontally. Misalnya kita mau tahu data analis kita mau tahu berapa, ini kita cara ngambil datanya itu pakai sum product kayak yang kemarin kita bikin, yang kemarin kita udah pelajari. Nah, kita mau tahu berapa sih jumlah data analis yang ada di bulan Januari misalnya gitu ya. Januari berarti kita pakai lookup, terus lookup value-nya itu data analis misalnya ya, data analis, terus table array-nya itu ini kita bikin. Oke, salah, lookup value-nya itu lookup value itu Januari, kita bikin Jan. Oke, kemudian table array-nya itu ini, kemudian row index numbernya itu 1, 2 ya karena di Januari 2, kemudian range lookup-nya exact match. Oke, keluar datanya 982 gitu. Karena dia udah pasti kalau misalnya edge lookup dan VLOOKUP itu data yang kita cari yang di lookup itu udah pasti yang di sebelah sini gitu. Paham ya? Ini kedua.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai VLOOKUP. VLOOKUP tadi kan udah. Sebenarnya ada cara gampangnya lagi untuk mengetahui misalnya kalau VLOOKUP tadi kan bentuknya VLOOKUP tadi bentuknya adalah dia harus berada di paling kiri ya. Data yang kita cari itu harus berada di lookup array-nya itu harus berada di paling kiri dari tabelnya. Makanya dia minta tabelnya yang mana. Terus lookup value-nya tuh ada di kolom index number yang mana gitu kan. Dia mau bentuknya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada cara mudahnya lagi. Misalnya kalau untuk job title atau country, kan dia lookup array-nya itu nggak ada di paling kiri data ya. Sedangkan nggak ada di paling kiri tabel. Sedangkan paling kiri tabel itu adalah data yang mau dikeluarin gitu dari yang dicari. Sedangkan yang dicari kan dan ini, yang mau dikeluarin yang ini. Gimana caranya kalau bentuk tabelnya kayak gitu, kita bisa pakai XLOOKUP. Tapi XLOOKUP kita skip dulu. Pertama kita lanjut ke HLOOKUP dulu, HLOOKUP dulu, oke? Nah, bedanya data dari VLOOKUP adalah tadi dia turun ke bawah, yang mau dicari di bawah, vertikal. Sedangkan kalau data HLOOKUP yang mau dicari ke samping, horizontal. Lihat ya, tadi rumusnya dari VLOOKUP adalah VLOOKUP. Oke, dia lookup value table array column index number. Ini tanya, ini ada di kolom berapa tadi kan? M, N, O, maka kolomnya itu adalah kolom ketiga. Bedanya, kalau di HLOOKUP, misalnya kita coba ya, HLOOKUP, yang diminta adalah row index number. Datanya ada di row keberapa? 1, 2, 3. Gitu misalnya. Kalau data ketiga ya berarti dia nyarinya senior data analyst. Gitu, paham ya? Oke, kita cobain XLOOKUP. Lookup value-nya yang mana? Misal kita mau tahu Januari dulu. Januari. Kita tulis Jan. Oke. Table array yang mana? Ini table array-nya. Kemudian row index number. Nah, kita misalnya mau tahu di sini misalnya data scientist nih. Kita ikutin aja deh. Kita mau data scientist berarti row index number-nya itu berapa? Row 1 ini, row 2, row 3, row 4. Data scientist ada di row 4. Berarti kita nulisnya 4. Kemudian range lookup-nya adalah false juga karena kita mau yang exact match. Dapat nggak data scientist Januari 8, 6, 9. Nah, gitu caranya pakai HLOOKUP. Kemudian HLOOKUP juga bisa kita pakai, misalnya kita mau cari datanya banyak nih kayak gini. Kita bisa langsung, sebenarnya bisa langsung copy aja misalnya data scientist ini copy, paste transpose itu bisa. Tapi jika misalnya months-nya ini nanti urutannya ganti atau misalnya mau ganti bukan month gitu, misalnya ini nama orang atau apapun ganti, kita bakalan harus copy ulang gitu. Dan juga apalagi kalau bentuk datanya itu mau ganti lagi yang mau dicari bukan data scientist, terus kita ganti lagi. Misalnya ya, contohnya cara ngerjain ini sama kan kayak yang ini tadi. WTH lookup, lookup value-nya Januari, oke. Table array-nya ini, karena mau kita drag ke bawah, kita lock dulu, oke. Kemudian row index number-nya ada di row keberapa? Karena kita mau data scientist, berarti dia row keempat. Oke. Kemudian range lookup-nya adalah false. Karena kita mau exact match. Nah, ini udah bisa kita drag aja. Lihat datanya udah benar ya. Akhir 530, 507, 655, oke. Udah benar. Tapi gimana kalau misalnya kita mau ganti? Nggak mau data scientist. Kita mau tahu data analis. Nah, tapi nggak bisa berubah. Dia masih bakalan tetap data scientist dan
kita harus ganti lagi di sini rumusnya, oke? Gimana caranya biar auto berubah gitu? Bisa kita pakai match. Nah, match itu gimana caranya? Match itu kita pakai match-nya untuk si data analis ini. Lookup value-nya yang kita mau cari adalah data analis. Lookup array-nya, lookup array-nya ada di mana sih data analis itu? Ada di ini, ada di sini. Oke. Kemudian match type-nya adalah exact match. Oke, kita tutup. Data analis ada di row kedua, dia langsung keluarin gitu. Ada di row kedua, nanti kita ganti misalnya jadi senior data analyst. Nah, dia ganti jadi row 3 gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita korporasiin sama si rumus lookup ini. Kita ulang lagi dari awal. Lookup value-nya adalah month-nya, table array-nya adalah ini, kemudian row index number-nya kita ambil ini, oke gitu ya. Ini jangan lupa dikunci, oke. Ini karena mau kita turunin, ini juga dikunci, sip. Kemudian range lookup-nya adalah false karena kita maunya exact match. Oke, keluar senior data analis Januari 191. Ini kita drag ke bawah. Udah sesuai 75, 95, 11. 111. Oke. Udah sesuai. Kalau kita ganti senior data engineer misal. Berubah juga datanya. Oke. Mau data engineer juga kita ganti. Bakalan terus berubah ngikutin dan sama ya. Oke. Itu bisa kita pakai untuk edge lookup kayak gitu. Lanjut untuk supernya untuk supernya adalah XLOOKUP. Itu gimana caranya? Pertama kita pakai XLOOKUP. Nah, dia enaknya itu dia nggak perlu kita nggak perlu masukin table array-nya gitu karena kita langsung aja ditanya lookup value-nya yang mana, kita butuh data, kita mau cari yang 15.000 kan. Kemudian lookup array-nya di mana? 15.000 ini harus dicari di mana gitu. Kita ambil ini sebagai lookup array, kemudian return array-nya kalau udah dicari lookup-nya di sini mau yang dikeluarin yang mana gitu kan. Karena kita maunya job title, maka return array-nya adalah job title. Kemudian if not found, kita bisa tulis nggak ada misalnya. No data. Kemudian match mode-nya adalah exact match. Oke. Langsung 15.000 itu data engineer. Ini karena nggak perlu karena kita selectnya row-nya langsung, berarti nggak perlu di lock. Langsung kita turun ke bawah. Langsung keluar. Data engineer, data scientist, data engineer juga. Untuk country sama caranya XLOOKUP gampang banget kan, nggak perlu kita hitung ada di kolom index number yang mana, itu nggak perlu gitu. Lookup array-nya ini, lookup array-nya ini, kemudian return array-nya adalah job country ini, kemudian if not found, no data, dan match mode-nya no. Oke, harusnya udah, tapi masih ada satu lagi yang agak beda gitu. Tapi kita bisa pakai XLOOKUP. Nih, misal kita mau tahu dari salary ini tuh masuk ke salary year bucket yang mana gitu. Kita mau tahu salary year bucket itu ini.
salary year bucket-nya. Jadi kalau misalnya 75.000 ke bawah, berarti dia segini dan lain-lain gitu, oke? Kita mau tahu dia masuk ke bucket berapa, karena ada beberapa yang nggak pas di data ini, tapi di antaranya kan. Jadi kita mau tahu dia masuk ke salary year bucket ke berapa. Caranya kita bisa pakai XLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah ini, lookup array-nya itu dari sini. Ya kan? Jadi kalau misalnya kosong nih, kosong-kosong berarti kita masukinnya no data gitu. Lookup array-nya ini, return array-nya ini, oke? Kemudian if not found-nya strip aja, oke? Kemudian match mode-nya, nah kenapa bukan exact match? Kalau exact match dia bakal keluarin no data. Sedangkan kita ini ada datanya dong karena dia bucket kan. Harusnya berarti dia ada di antara yang mana? Berarti bukan pakai index bukan pakai match mode-nya bukan pakai exact match, tapi kita pakai exact match or next larger item gitu. Yang tertinggi itu dia masuk ke range yang tertinggi gitu. Paham nggak sih? Di sini ya. Dia masuknya oke, kita jelasin. Kita cobain dulu aja. Oke, 1. Lanjut. Dia masuk ke bucket 125.000 sampai 200.000. Oke, benar? Benar ya? Karena 128. Dia masuk ke salary bucketnya di 125. Kalau misalnya kita pakainya tadi match mode-nya bukan ini, coba ya, match mode. Nah, kita misalnya pakai min 1, kan nggak mungkin wildcard character match, regex match ini udah bukan, exact match juga bukan. Jadi antara yang 1 sama min 1. Kalau next to smaller item itu min 1. Kita coba, dia malah masuknya ke 100 sampai 125K. Karena dia masuk next to smaller itemnya itu si 100. Maksudnya dia gitu ya. Jadi makanya 100. Si 125 di capnya itu 125 karena dia nurunin ke bawah gitu maksudnya kayak ngebuletin ke bawah. Sedangkan kalau yang ini pembulatan ke atas karena tadi 125 dia udah lebih dari 125. Jadi harusnya makainya bukan next to smaller item tapi next to larger item gitu pakainya 1. Oke. Ini jangan lupa di lock. Oke. Langsung kita turun ke bawah. Oke. Yang kosong no data, yang lain sesuai dengan bucket datanya. Oke, misalnya ini kita ganti yang 75K deh, kita maunya 100K aja. Jangan 100, kita mau turunin lagi ke bawah 50K. Oke. Terus ini juga 50K. Dia bakalan ganti. Di sini nggak kelihatan yang ganti ya. Oke. Baik, nggak jadi 75 ganti. Yang banyak kan ini. Nah, nggak mau 200 deh misalnya. Ini maunya next to 300K. Oh, jangan. Jangan. Kita ganti yang ini aja. Cancel. Ini kita mau ganti misalnya jadi 300. Pasti berubah. Nah, ini langsung pada berubah ke 100K. Pokoknya gitu ya. Jadi misal atau enggak ini. Ini kita ganti jadi average misalnya. Average. Jadi ternyata salary bucket ya standar lah gitu. Kita langsung ganti jadi average gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih cara gampangnya misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, kita mau ganti nih, kita nggak mau nyebutnya kayak gini, itu bisa langsung aja kita ganti dari sini dan semua datanya bakal keganti. Kita nggak perlu satu-satu ganti datanya gitu. Cara gampangnya untuk bisa pakai XLOOKUP. Oke,
Sekian Toko Functions hari ini. Terima kasih.